Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pernahkah kalian mempertanyakan mengapa sering sekali dalam serial One Piece, pertarungan besar yang kemungkinan sangat epik bila diceritakan secara detail tidak semua disajikan oleh Eiichiro Oda? Padahal pertarungan tersebut adalah salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar, sehingga diharapkan sangat lengkap dan sesuai dengan ekspektasi mereka. Sayangnya, hal tersebut tidak dapat Oda berikan kepada fans yang telah menanti-nanti momen tersebut. Lalu pertarungan siapa saja tersebut? Mari simak video ini selengkapnya. Akagami Maruko Shanks versus Mihawk. Di urutan pertama sudah pasti adalah momen pertarungan antara Shanks melawan Mihawk. Padahal keduanya dikatakan sebagai rival yang kebetulan sama-sama menggunakan senjata berupa pedang yang sama halnya dengan Roronoa-Zoro. Kedua karakter ini memang memiliki daya tarik tersendiri, sehingga tidak heran jika baik Mihawk maupun Shanks memiliki banyak sekali penggemar. Sayangnya meskipun keduanya menjadi salah satu karakter terkuat One Piece dan juga mendapat julukan sebagai rival, namun hal itu tidak semata-mata membuat Oda begitu saja menampilkan secara spesifik mengenai pertempuran mereka. Oda diketahui tidak memperlihatkan momen saat mereka telah bertarung, sehingga orang-orang jadi tidak mengetahui siapa yang lebih unggul di antara mereka berdua. Belum diketahui dengan pasti apa sebenarnya alasan Oda untuk tidak menunjukkan pertarungan keduanya, namun yang jelas banyak fans hingga saat ini masih menunggu momen-momen tersebut. Momen keduanya kembali dipertemukan adalah setelah Shanks menjadi Yonko, yakni ketika salah satu lengannya telah hilang. Saat itu Mihawk mengatakan kepada Shanks jika dirinya tidak mau kembali berduel dengan orang yang tidak memiliki tangan. Padahal meski Shanks saat ini hanya bisa menggunakan satu tangannya saja, itu sama sekali tidak membuat dirinya mudah untuk dikalahkan. Apalagi dirinya adalah salah satu Yonko terkuat di One Piece yang menjadi salah satu inspirasi Luffy untuk menjadi seorang bajak laut. Shanks versus Kurohige. Shanks pernah bercerita jika luka yang ada di mata kirinya adalah ketika dia bertarung melawan Kurohige. Namun hingga kini belum ada informasi terkait kapan keduanya melakukan aksi tersebut dan juga detail lokasi maupun kejadian yang sebenarnya. Menanggapi hal itu, banyak fans yang sempat kecewa dan masih penasaran hingga saat ini. Shanks versus Kaido. Urutan selanjutnya masih dengan Shanks. Kali ini dia bertarung melawan Kaido, yang mana Shanks sempat menjadi peran yang sangat penting ketika terjadinya perang di Marineford. Diketahui jika Shanks adalah sosok yang berhasil menghentikan perang tersebut. Sejumlah fakta mengatakan jika Shanks lah yang menjadi salah satu alasan mengapa Kaido dan bajak laut Beast-nya tidak ikut datang. Menurut beberapa informasi, mereka sudah melakukan pertarungan lebih dahulu di suatu tempat sebelum sampai di Marine. Namun lagi-lagi, Oda tidak menceritakan secara spesifik bagaimana momen pertempuran itu bisa terjadi. Pasukan revolusioner versus bajak laut Kurohige. Salah satu perang besar yang terjadi antara pasukan revolusioner versus bajak laut Kurohige juga pernah terjadi sebelumnya, di mana perang yang terjadi antara dua kubu ini terjadi di Borges yang merupakan lokasi revolusioner. Menurut informasi dari Borges, kedua kubu ini akhirnya berperang dengan hasil pasukan Dragon harus rela mundur hingga kemudian menetap di tempat lain yakni di Kamabaka. Roger versus Garp. Lagi-lagi peran penting One Piece seperti Roger dan Garp juga luput dari perhatian Oda. Lantaran pertarungan epik antara kedua orang yang sangat kuat ini tidak diceritakan secara detail. Padahal diketahui jika keduanya adalah rival yang dari dulu sangat sering bertarung. Meski dua orang ini memainkan peran yang sangat penting di serial One Piece, tetap saja Oda tidak memperlihatkan bagaimana serunya pertarungan antara Roger dan Garp. Sehingga sampai saat ini orang bertanya-tanya siapakah yang lebih unggul di antara mereka berdua. Kaido versus Moria. Sebelumnya pernah juga terjadi pertarungan Kaido yang tidak diceritakan secara spesifik oleh Oda. Salah satunya yakni ketika Kaido bertarung melawan Moria. Namun sayangnya pertarungan keduanya malah di-skip oleh Oda pada saat itu. Meski demikian, dapat diketahui jika hasil dari pertarungan itu dimenangkan oleh Kaido yang telah berhasil menaklukkan Moria beserta kru bajak lautnya. Bajak laut Shirohige versus bajak laut Kurohige. Sebelumnya kita sudah tahu fakta jika Teach telah membunuh Shirohige dan juga telah mengambil kekuatannya.
Oleh karena itu, para anggota kru bajak laut Shirohige kemudian memutuskan untuk membalas dendam. Marco dan juga kru bajak laut Shirohige yang tersisa kemudian melancarkan aksi balas dendam mereka. Namun sayangnya, upaya balas dendam mereka gagal karena Teach dan juga bajak lautnya jauh lebih unggul. Momen pertarungan mereka juga tidak diceritakan secara detail oleh Oda, padahal banyak penggemar yang penasaran dan sangat ingin melihat pertarungan mereka. One Piece wa Aokiji versus Akainu. Di urutan selanjutnya ada Aokiji versus Akainu, yang mana pertarungan keduanya juga tidak diceritakan secara detail oleh Oda. Keduanya diketahui melakukan pertarungan untuk memperebutkan jabatan sebagai Fleet Admiral. Yang menegangkan dari pertarungan itu adalah karena keduanya melakukan pertarungan selama 10 hari lamanya. Dari hasil pertarungan itu, kita dapat melihat suatu kejadian yang sangat menakjubkan, yakni ketika Pang Hazard memiliki dua tempat yang berbeda, yaitu panas dan juga dingin. Bajak laut Kid versus bajak laut Akagami. Momen epik selanjutnya yang tak kalah seru adalah pertarungan antara bajak laut Akagami Shanks melawan bajak laut Kid. Meskipun tidak diceritakan secara lengkap bagaimana pertarungan di antara kedua kubu ini, tetapi hasilnya sudah dapat diprediksi jika pemenangnya adalah Akagami, di mana orang yang dihadapi oleh Kid adalah salah satu Yonko terkuat. Oda memang tidak terlalu menunjukkan bagaimana interaksi keduanya saat bertarung. Namun yang jelas, Kid dan juga anggota bajak lautnya telah berhasil dilumpuhkan oleh Shanks, yang mana saat itu Kid mengalami patah tangan lantaran serangan daripada Shanks. Bajak laut Rocks versus Garp dan Roger. Selanjutnya yang tak kalah seru adalah pertarungan antara bajak laut Rocks versus Garp dan Roger. Diceritakan jika dulunya untuk mengalahkan Rocks di Sebek dan juga kru bajak lautnya, Garp dan juga Roger melakukan aliansi untuk melawan bajak laut Rocks. Pertarungan kali ini terjadi di God Valley, di mana banyak sekali bajak laut bersejarah sedang melakukan peperangan di sini. Hasil dari pertarungan itu dimenangkan oleh aliansi Roger dan juga Garp, di mana saat itu bajak laut Rocks mengalami kekalahan karena kapten mereka yakni Rocks di Sebek dinyatakan telah tewas. Sehingga saat ini para anggota kru bajak laut Rocks kemudian membentuk bajak laut mereka masing-masing. Misalnya saja Big Mom, Kaido dan juga lainnya termasuk Shirohige. Kemungkinan masih banyak lagi pertempuran besar di One Piece yang tidak diceritakan secara detail kepada para penggemar. Belum diketahui dengan pasti apa yang membuat Oda tidak dengan jelas menceritakan pertarungan-pertarungan besar tersebut. Padahal mereka merupakan sosok yang bisa dikatakan sangat berpengaruh sekali di One Piece. Sejumlah teori fans banyak menyebutkan jika kemungkinan Oda hanya ingin lebih fokus terhadap Luffy dan juga topi jerami. Sebagian juga banyak yang berteori jika mungkin saja Oda sengaja ingin memberikan kejutan kepada para fans berupa flashback masa lalu seperti halnya cerita Joy Boy yang kini lambat laun mulai sedikit diungkapkan kebenarannya. Sama halnya dengan Shanks dan juga bajak lautnya yang sangat jarang diekspos oleh Oda, padahal Shanks sudah menjadi bagian penting semenjak kemunculan cerita One Piece. Sehingga tidak heran jika sampai sekarang sejauh One Piece berjalan, bajak laut Akagami masih sering dikatakan sangat misterius. Terlebih lagi terkadang kemunculan mereka sangat tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, tak heran jika banyak sekali fans yang merasa kecewa lantaran keinginan mereka untuk menyaksikan pertarungan Shanks tanpa ada skip kurang diapresiasi oleh Oda. Well, itulah sejumlah pertarungan besar di One Piece yang tidak diceritakan secara lengkap oleh Oda. Kemungkinan masih banyak hal serupa yang belum kami rangkum di dalamnya. Kalau kalian memiliki fakta atau sejumlah teori lainnya, boleh tulis di kolom komentar berikut untuk berbagi informasi terbaru seputar One Piece yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.